sebenarnya itu cuma lagi nongkrong aja sama anak-anak rappers gitu. Jadi itu nggak ada niat sekali untuk dibikin viral gitu. Jadi emang bener-bener itu mentah dan masih amatir gitu. Jadi kalau misalkan itu dianggap spiral, itu adalah suatu hoki, suatu keberuntungan gitu. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk dibikin jadi meledak gitu. Tapi sempat adanya pemberitaan juga bahwa hal tersebut untuk nambahin makan dan parkir nih. Iya, tapi itu kan kalian nonton sabrek YouTube-nya Raffi Mariska Real. Di situ ada Raffi Mariska bilang tidak ada yang percaya kalau Raffi Mariska ngamen untuk cari parkir dan cari makan, untuk cari gitar ya kan. Jadi sebenarnya itu memang itu nggak sengaja gitu. Tapi sekarang nih mungkin sambil kita nge-flashback gitu. Sekarang apa aja kegiatannya Kak Raffi sih? Sekarang sebenarnya kegiatannya selain punya bisnis kecil-kecilan roket tumba, juga ada bisnis tas dan perfume dari Raffi Mariska. Itu hanya untuk mengisi sela-sela karena Raffi lagi menyusun skripsi S1 Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Oke, berarti memang bisa dibilang dalam video tersebut ya untuk hiburan semata. Gimana sih? Memang video tersebut hanya untuk gitu. Hiburan semata saja. Iya, memang hanya itu konten semata dan itu memang nggak sengaja untuk dibuat spiral kayak gini. Melihat respon dari publik gimana sih, Kak Raffi? Melihat respon dari publik, wow, luar biasa sekali ya, begitu perhatiannya. Jadi dengan video kayak gitu aja bisa mencuri perhatian dari publik gitu, walaupun itu memang nggak sengaja gitu. Dan zaman sekarang itu memang nggak perlu settingan dan nggak perlu yang gimana-gimana, cukup lo bikin yang amatir, yang nggak sengaja tahu-tahu meledak booming spiral gitu. Itu dari gue nih Kak Raffi yang julid gitu kan, Rizal. Iya, kalau yang julid itu kan itu memang ya tergantung mereka, tergantung individu, tergantung sifat mereka masing-masing ya sayang gitu. Kita juga nggak bisa melarang, itu kan hak mereka ingin berbicara apa saja, itu kan hak mereka. Negara Indonesia itu sudah merdeka gitu, dan pada intinya sebelumnya Raffi Mariska berdiam itu juga sebenarnya hak Raffi Mariska mau ngomong atau tidak gitu. Kebetulan sekarang Raffi Mariska ingin buka mulut gitu, ingin berbicara. Berarti sudah kebal berarti? Udah kebal sama julitan netizen. Udah kebal. Jadi ini sebenarnya hanya berita kecil gitu, sebelumnya digosipin gila, depresi, terus yang ya pokoknya segala macam yang teriak-teriak gitu. Tapi sekarang kan nggak perlu teriak-teriak, woi gue aktris loh gitu ya kan, nggak perlu, gue cukup jadi pengamen udah bisa spiral gitu. Raffi Mariska. Tapi main di mana Kak? Kenapa saya? Posisi waktu viral video. Oh, dekat di sini di Taman Menteng, di Taman Suropati. Mungkin tanggapan keluarga sendiri seperti apa sih setelah meledaknya video itu? Tanggapan keluarga, kalau tanggapan orang tua begitu tahu berita itu ada kan langsung Raffi Mariska lihat, "Mam, Dede spiral nih gini." Ya nyokap cuma ketawa aja. Dari dulu kan emang lu suka madol di situ katanya. Jadi buat mami itu udah biasa gitu. Kalau bahkan ada haters juga yang bawa-bawa dulu, maksudnya kayak mungkin fans dari salah satu artis ya dulu sempat menghina Bobo Lesti sama Pilar deh gitu, sekarang malah nggak bisa sukses mereka gitu. Ya sekarang kalau itu kan mereka kembali lagi kan, mereka itu punya hak masing-masing, punya hak bicara masing-masing. Indonesia ini sudah merdeka, kita tidak bisa melarang mereka untuk berbicara ataupun berasumsi seperti bagaimana gitu. Jadi buat Raffi Mariska itu hal yang sangat biasa gitu. Sekarang kita baik, misalnya gue kasih pinjam lo uang, belum tentu lo nggak ngomongin gue di belakang, iya kan? Jadi ya itu hak mereka masing-masing, kita harus menghargai hak mereka masing-masing. Oke, seorang Raffi Mariska bisa dibilang dengan segala kontroversinya dari dulu ya, bisa dibilang seperti itu. Dicap sebagai artis yang sensasional, seperti apa sih? Sebenarnya sensasionalnya beda kan. Sensasionalnya beda dari aktris-aktris yang lain gitu. Jadi memang sensasionalnya yang merakyat gitu, bukan sensasional yang settingan atau sensasional yang dibikin. Yuk kita bikin yuk, kita ribut atau kita pura-pura pacaran atau gimana, enggak gitu. Jadi memang ini kalau kata orang one man show. Jadi Raffi Mariska sendiri, nggak ada pangsos, nggak ada numpang tenar ya kan. Kalian bisa tahu sendiri kan, ini memang Raffi Mariska berdiri di atas kaki sendiri gitu. Begitu ceritanya. Berarti ibarat juga waktu itu bilang pada ini milik Wow. Iya, seneng banget dong kalau dibilang sama mirip Iis Dahlia kan. Iya, tahu sendiri lah Iis Dahlia itu penyanyi dangdut senior yang sangat cantik, punya suara yang bagus. Siapa juga yang nggak senang disamakan dan disederajatkan dengan Iis Dahlia. Proyek kedepannya
apa sih setelah mungkin kemarin syuting kan orang banyak kenal lo syuting kalau ya, itu ya gimana mungkin mungkin planningnya? Next projectnya apa gitu? Projectnya yang jelas mau bikin kayak mini series. Yang jelas pengen menikah. Pengen menikah, pengen hamil, pengen gendong baby. Ya itu aja sih planningnya. Dan yang jelas planningnya pengen punya law firm sendiri atas nama Revi Mariska and Partner. Berarti memang lagi ngejar target itu ya? Iya, itu target Revi Mariska. Kenapa memilih kuliah hukum? Supaya bisa menghukum kalian semua. Ngomongin soal nikah nih, ibaratnya berarti bisa dikatakan buat sekarang ini sendiri tuh maksudnya udah ada hubungan sama nikah atau emang lagi nyari-nyari yang langsung aja atau gimana? Kalau soal hubungan sama laki-laki ya pasti dong, pasti ada hubungan dengan laki-laki. Tapi yang jelas kita semua ini pasti ada jodohnya, ya kan? Kita nggak tahu jodoh kita ada di mana. Atau mungkin dia belum lahir atau dia sudah meninggal, kita nggak tahu jodoh kita ada di mana gitu. Yang jelas udah ada berhubungan dengan laki-laki. Sekarang ini? Sekarang ini. Sudah berapa lama? Udah berapa lama? Belum lama sih, baru seumur jagung. Umur jagung tuh berapa? Berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Ya around 2-3 bulan. Sudah ada target tapi mungkin kayak Omongan serius gitu. Ya kita serius, nggak ada yang bercanda gitu. sudah ada pembahasan mengenai pernikahan. Udah ada pembahasan mengenai pernikahan. Kapan targetnya mungkin? Tahun depan mungkin. Tahun depan. Kalau boleh tahu dia dari kalangan selebriti bapak, pengusaha atau teman satu kampus atau gimana? Enggak, dia bukan dari kalangan selebriti, dia kalangan dari orang biasa. Kenapa? Apa yang membuat seorang Revi Mariska Ini kamera dijatuhkan depan. hatinya kepada pria tersebut? Ya karena yang jelas baik dan perhatian. Dia mau menerima background Revi Mariska yang katanya itu kawin cerai segala macam gitu kan, itu enggak apa namanya untuk diterima dalam keluarganya dia itu kan susah kan dengan gosip-gosip kayak begitu. Wah, dia kan kawin cerai begini. Cuma kan bagaimana mereka meyakinkan kalau ya sebenarnya itu nggak semuanya kesalahan gue gitu. Namanya kita berumah tangga kan pasti kedua-duanya salah dan tidak kedua-duanya itu benar juga gitu. Mau ada rencana untuk nge-branding image menjadi seseorang yang berbeda nggak sih seorang Revi? Sebenarnya ini lagi merubah image kan. Sebelumnya jadi orang gila, sekarang berubah image jadi orang waras. Lo nggak mungkin lah gue punya perusahaan banyak terus tiba-tiba ownernya gila, nggak mungkin kan. Jadi gue sedang merubah image dari orang gila jadi orang waras. Emang kalau misalnya kita flashback sedikit kalau boleh tahu, maksudnya yang sudah tuh gimana sih ceritanya sampai ada berita-berita kayak Revi Mariska dan Priscilla ini segala macam itu gimana sih sebenarnya? Apa Ya. yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi hanya seru-seruan aja, sama kayak sekarang gue lagi ngamen ya. Kalian sendiri aja yang digoreng lagi beritanya. Sebenarnya itu kan juga ada kode etik ya. Tidak boleh membuat berita hanya dari komentar orang. Itu kalau kalian orang pers yang benar itu tidak boleh. Karena gue orang hukum ya, jadi gue tuh tahu bagaimana. Dan itu berita itu harus di take down seharusnya. Gitu. Jadi gue tidak menyalahkan kalian gitu. Mungkin karena kalian juga tidak kurang paham dan kurang tahu gitu. Tapi seharusnya berita yang seperti itu berdasarkan asumsi, berita yang tidak ada kebenarannya itu harus di take down. Seperti ada kekecewaan gitu di dalamnya. Ya kalau kecewa sih ya kecewa, Revi Mariska gitu. Cuma ya gimana lagi ya, kita kan sama-sama cari makan. Kita sama-sama cari makan, kita sama-sama bekerja gitu. Kalau buat sekarang sih kan bisa kan udah lumayan lama absen ya, udah baca ya. Berarti untuk kesibukannya sendiri, sifatnya sendiri, selain dari usaha ini ada apa lagi nih? Sekarang ini belum sih, cuma ini aja usaha Roket Boba sama editas dan Roket Boba ini baru berapa bulan ini? ini baru yang pertama, lagi membuka cabang lagi yang kedua. Doain aja mudah-mudahan usaha Revi Mariska jadi sukses ya sayangnya, kita semua bisa sukses bersama bergandengan tangan. Rev, ini mencoba bisnis di bidang food and beverage seperti apa sih? Awalnya nyemplungnya apakah diajak orang atau ikut tren yang sedang marak nih artis-artis? Oke, cerita sejarah food and beverage ya, mungkin kalian belum tahu ya, sejak tahun 2011 itu Revi Mariska udah punya yang namanya Resto Seafood di Amor. Nah jadi Resto Seafood di Amor itu resto yang cukup besar. Nah cuma karena gue ini memang orangnya bosen, akhirnya gue sekarang coba buka lagi ini yang lebih kecil-kecilan gitu. Jadi memang usaha food and beverage ini udah Revi Mariska jalani dari 11 tahun yang lalu. Akan membuka franchise juga kayak gitu. Oh iya, ini franchise.
awalnya ini franchise ya. Memang ini franchise, Roket Boba Signature Raffi Mariska ini franchise. Iya. Nggak mau comeback lagi ke Dunia acting gitu. Oh, kalau Tawar. comeback lagi, karena kan banyak yang kangen nih fansnya terutama oh yang iya. Kalau untuk comeback lagi yang jelas Raffi Mariska masih sangat rindu ya, sangat merindukan ke dunia acting karena secara tidak langsung itu dunia acting, dunia yang membesarkan nama Raffi Mariska gitu. Tapi Raffi Mariska tinggal tunggu waktu, lalu kemudian tunggu peran yang cocok dan juga tunggu budget yang cocok gitu kan. Karena ya kalian tahu sendiri Raffi Mariska sibuk nyusun skripsi sarjana hukum, lalu kemudian sibuk bisnis usaha, lalu kemudian mau buka juga butik pre-love. Jadi dia atur waktu sendiri karena kan nggak pakai manajer, target lulus kuliah kapan Mas? Doain aja mudah-mudahan tahun depan ya saya. Tahun depan. Berarti habis lulus nikah ya? Iya, mudah-mudahan abis lulus nikah. Soalnya sekarang Dede masih sekolah gitu. Capek kan? Oke. Iya, sama-sama saya. Yang tadi kan katanya Raffi Mariska kawin cerai terus Oh iya tuh. harus meyakinkan keluarga si laki-laki. Kepo dong, emang dari kalangan apa sih? Pejabat kah atau apa? Bukan dari kalangan orang biasa gitu. Ah. Justru karena mereka orang biasa dan mereka tinggal di kampung ya, nggak tinggal di sini, jadi gue long distance. Ya, LDR, iya. Jadi tahu sendiri lah kalau orang kampung itu bagaimana sih? Dia kan biasanya cerai kali cerai. Orang mana sih? Orang Indonesia. Enggak maksudnya bodong lah di kayun mah gimana? Ya pokoknya ada deh mas. Ada aja kepo ya. Nah, maksudnya biar Laut sama lawan. Ya pokoknya ada aja nanti kalian. Jangan duda. Ya karena mereka masih bujangan, makanya jadi seumuran. seumuran. Kenalnya dari mana tuh? Kalau misalnya jauh nih kayaknya beda benua. Dikenalin sama teman. Dikenalin sama teman. Udah pernah ketemu berarti? Kepo ya. Kita cuma nanya. Kepo nih gua tarik juga aja. Udah pernah ketemu? Gimana saya? Udah pernah ketemu? Udah. Waktu ketemu first impression gimana sih? First impression, ya, wow, I like ya. Gimana mas dia pas ketemu tuh ada nggak perlakuan dia yang atau sikap dari dia yang spesial sehingga kamu jatuh? Ya sikap dia spesial ya karena dia lemah lembut, jadi gue lulu lantah gitu. Oke. Oke, siap. Thank you. Terima kasih.